Dalam video kali ini, kita akan mengupas kisah memilukan dari gadis kecil ini, dan bagaimana namanya terus dikenang hingga hari ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di sini, kita akan membahas lebih dari sekedar sejarah, tapi juga kisah-kisah yang mengajarkan tentang arti dari keberanian, cinta, dan pengorbanan. Indonesia di tahun 1965, sebuah masa penuh gejolak, di tengah krisis politik yang mengguncang negeri. Sebuah tragedi menimpa keluarga pahlawan bangsa. Kisah pilu ini adalah tentang seorang anak kecil yang menjadi korban kekerasan di tengah perebutan kekuasaan Ade Irma Suryani. Putri Jenderal Abdul Haris Nasution. Ade Irma Suryani lahir pada 19 Februari tahun 1960, sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Buah hati dari Jenderal A.H. Nasution dan Johanna Sunarti. Kehidupan kecilnya bahagia, dikelilingi oleh cinta keluarganya dan suasana hangat di rumah. Namun, semua kebahagiaan itu berubah pada malam 30 September tahun 1965. Pada malam yang mencekam itu, pasukan Cakrabirawa yang bertugas melindungi Presiden melakukan kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S. Salah satu target utama mereka adalah Jenderal A.H. Nasution. Dalam upaya mereka menangkap Jenderal Nasution, tragedi tak terhindarkan terjadi. Ketika para pasukan datang untuk menangkap sang jenderal, Nasution mencoba melarikan diri dengan melompati tembok rumahnya. Saat itulah, di tengah kekacauan, Johanna Sunarti berusaha menyelamatkan putrinya yang berusia 5 tahun, Ade Irma, dengan memeluknya erat di tempat tidur. Namun, tembakan membabi buta mengenai Ade Irma yang tak berdosa. Ade Irma ditembak 3 kali di tubuh kecilnya. Setelah insiden tragis tersebut, Ade Irma segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Meskipun dokter berusaha sekuat tenaga, nyawanya tak tertolong. Setelah 3 hari bertahan, Ade Irma Suryani menghembuskan napas terakhirnya pada 6 Oktober tahun 1965. Di usia yang sangat muda 5 tahun. Kematian Ade Irma bukan hanya luka bagi keluarganya, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Keluarga Nasution, terutama Jenderal A.H. Nasution dan istrinya, harus hidup dengan kenangan pahit atas kehilangan anak mereka yang begitu tragis. Sampai hari ini, Ade Irma Suryani dikenang sebagai simbol dari korban tak bersalah yang terjebak dalam konflik politik yang kejam. Namanya diabadikan di banyak tempat, termasuk pada Rumah Sakit Anak dan Ibu Ade Irma Suryani di Cirebon, sebagai penghargaan atas kehidupan yang terlalu cepat terenggut. Kisah Ade Irma Suryani mengajarkan kita tentang dampak dahsyat dari kekerasan dan kekejaman, terutama bagi mereka yang tak bersalah di masa kini. Kisah ini tetap menjadi peringatan agar kita tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan di tengah perbedaan politik atau kekuasaan. Saat kita mengenang Ade Irma Suryani, kita juga mengenang semua korban tak bersalah dari kekerasan politik dan konflik. Semoga tragedi seperti ini tak pernah terulang lagi di tanah air kita. Selamat jalan Ade Irma Suryani. Terima kasih telah menonton Bukan Berita Biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya.